Selamat pagi Be Generation. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Terima kasih juga atas kesehatan yang telah Engkau berikan kepada kami dan kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini. Sekarang kami mau beribadah, Engkau yang memberkati selama jalannya ibadah ini, dan Engkau juga yang memberkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom Bijen, jumpa lagi sama saya Adi Nahmadi. Terima kasih buat kesempatannya saya bisa kembali bagiin firman Tuhan bagi setiap kita. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita boleh sama-sama tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita. Kita mau berdoa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat setiap pujian penyembahan yang sudah kami naikkan padamu Tuhan. Biarlah itu menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Itu ucapan syukur setiap kami Tuhan, bahwasanya Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa berada sampai saat ini semua hanya karena anugerah-Mu, kasih kemurahan-Mu, hanya karena keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hari ini Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau buka hati kami,
Kami mau siap menerima isi hati Tuhan dalam hidup kami. Berbicaralah bagi setiap kami, Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan yang tersampaikan. Biar hanya isi hati Tuhan yang tersampaikan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Thank you Bijen buat kesempatannya saya bisa kembali sharing buat setiap kita. Thank you meskipun masih dalam keadaan virtual setelah 1 tahun corona nggak beres-beres. Meskipun vaksin sekarang lagi dijalanin. Tapi ya sudah memang keadaannya, kenyataannya kita masih tetap harus virtual. Kita harus tetap bersyukur aja lah, yang penting kita masih bisa tetap beribadah. Masih tetap bisa memuji Tuhan. Masih bisa tetap mendengarkan firman Tuhan. Dan thank you. Gua bisa kembali bawakan firman buat setiap kita. Dan gue berharap kita bisa secara cepat kita bisa kembali bertemu lagi, dan kita nggak tahu kapan, tapi gue berharap kita masih tetap bisa ketemu secara langsung tatap muka. Dan hari ini gue diberikan sebuah tema, yaitu hope atau pengharapan. Buat gue, siapa sih yang nggak mau dapat sebuah harapan atau menerima sebuah harapan? Dan buat gue juga harapan itu tuh timbul karena adanya sebuah janji. Contoh, gue diberikan sebuah janji untuk dibelikan sebuah PS5. Siapa sih yang nggak mau? Sempat ramai banget tuh sampai dibikinin efek-efek di Instastory tentang PS5. Atau mungkin sekarang nih iPhone 12 yang ungu lagi baru keluar. Siapa sih yang nggak mau diberikan janji seperti itu? Atau mungkin yang lagi pacaran diberikan janji, gue bakal setia sama lu, gue bakal selalu ada buat lu. Nah, siapa sih yang nggak mau? Sebuah janji-janji itu yang akan menimbulkan sebuah pengharapan. Dan percaya atau tidak percaya, itu semua pengharapan itu harapan-harapan itu yang diberikan akan menimbulkan sebuah kebahagiaan. Lain cerita kalau misalnya kita diberikan sebuah harapan palsu. Seperti yang kita sering dengar istilah PHP, pemberi harapan palsu. Mungkin kita bukan cuma dengar, tapi kita mungkin juga pernah ngerasainnya. Gue sendiri pun pasti pernah lah seperti kayak berpikir, apakah gue di PHP-in? Nah, kayak gitu. Nah, siapa sih yang mau di PHP-in, diberikan sebuah harapan palsu? Tapi buat gua, kenapa bisa sampai ada istilah PHP itu? Karena seseorang terlalu berharap akan sesuatu yang belum tentu terjadi. Dia menaruh pengharapannya kepada sesuatu yang nggak pasti gitu. Contoh. Ada orang cowok cewek, ya nggak mungkin cowok-cowok ya. Ada orang cowok cewek PDKT. Lagi zaman kuliah PDKT nih. Udah jalan berdua. Udah makan bareng. Udah saling kasih perhatian, selamat pagi. Setiap saat, setiap berapa detik mungkin ngechat. Ini gue nggak ngerti, ini emang mau ngechat Telkomsel atau apa, setiap saat ada aja chat setiap saat gitu. Udah bareng pokoknya. Atau mungkin udah dikenalin mungkin ke orang tua, tapi padahal masih PDKT. Terus nggak lama kemudian tiba-tiba ngilang. Atau apa, ghosting. Sering gak tuh kalian dengar namanya ghosting? Tiba-tiba ngilang, gak tahu kemana. Itu langsung pasti akan nimbul sebuah pikiran. Wah gila, gue di PHP ini. Woi, ceritalah kemana-mana. Masa si dia nge-PHP-in gue? Udah kasih gue perhatian gini. Tiba-tiba ngilang. Buat gue itu semua karena apa? Karena kita terlalu menaruh sebuah harapan yang kita sendiri pun belum tahu itu pasti atau enggak gitu. Nah itu, siapa sih yang mau gitu di PHP? Nggak ada yang mau. Semua tuh pengen ada sebuah harapan yang pasti. Diberikan sebuah janji yang pasti. PDKT pasti pengennya apa? Jadian nih segitu kan. Nah, terus tapi terkadang tuh pemikiran yang buruk itu yang juga bisa berdampak pada apa atau siapa kita menaruh harapan kita. Contoh, kita khawatir akan masa depan kita. Kita takut sama sesuatu yang kita lakukan gak bakal berhasil. Mungkin kita lagi mencoba untuk melakukan sebuah usaha. Mungkin zaman-zaman sekarang anak-anak SMA, anak-anak baru kuliah itu tuh sudah mulai merintis sebuah usaha kecil-kecilan, entah mungkin jualan apapun lah yang mereka pengen coba gitu untuk melakukan sebuah usaha baru. Tapi karena sudah khawatir duluan, karena sudah berpikir buruk duluan, bisa nggak ya gini. Akhirnya apa? Itu yang memudarkan rasa harapan atau memudarkan setiap pengharapan kita. Gue bisa nggak ya?
Atau itu juga bisa malah menimbulkan kita tidak memiliki sebuah pengharapan. Karena apa? Karena khawatir, karena rasa takut. Nah, mungkin teman-teman selama ini punya sebuah pemikiran yang akhirnya menimbulkan kalian tidak punya pegangan hidup. Kalian tidak punya pegangan pengharapan. Atau mungkin kalian selama ini masih berpegang sama, oke, gue bisa. Oke, gue pinter, jadi pasti gue bisa ngelakuin semua hal. One day gue bakal bisa punya usaha dan lain-lain. Karena gue punya kepintaran gue punya relasi yang kuat. Atau mungkin karena gue punya uang yang banyak dari orang tua gue bisa bikin usaha gue dan lain-lain. Kalian masih berpikir dengan pemikiran kalian sendiri, mengandalkan dengan kemampuan kalian sendiri, atau mengandalkan dengan apa yang sekarang kalian milikin. Kalian masih berharap semuanya dari kalian yang kalian punya. Tapi hari ini gue mau bilang sama kalian, gue mau kasih tahu sama kalian, sebenarnya sebuah pengharapan yang pasti itu gak ada dalam diri kalian kalau kalian tetap mengandalkan diri kalian sendiri. Buat gue, sebuah pengharapan yang pasti, sebuah harapan yang pasti adalah saat kita menaruh hati pengharapan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Apapun yang lu lakuin sekarang, apapun yang lagi lu jalanin, lu tetap taruh pikiran lu sama Yesus Kristus. Lu tetap berharap bahwa oke, gue menjalani usaha gue di dalam Yesus Kristus. Apapun yang terjadi ya sudah, tapi lu punya sebuah pegangan bahwa harapan lu tuh pasti di dalam Yesus Kristus. Oke, hari ini gue mau bilang sama kalian, mungkin kalian juga sampai saat ini masih menaruh sebuah pengharapan yang belum tentu terjadi, yang gak pasti. Kalian naruh hidup kalian di manusia, di pasangan, di pacar kalian, ataupun di siapapun lah. Tapi hari ini gue mau bilang sama kalian, sebuah pengharapan yang pasti itu hanya bisa kalian dapat saat kalian hidup dekat di dalam Yesus Kristus. Bicara soal hope, buat gua sepertinya tidak ada sebuah harapan yang baru lagi. Tidak ada sebuah harapan di luar Yesus Kristus buat gua. Kita boleh sama-sama buka di dalam Yeremia 29 ayat 11. Gue boleh bacakan buat kita semua. Yeremia 29 ayat 11. Di situ dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah memberikan sebuah janji buat setiap kita bahwa hari depan kita punya harapan. Penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang bikin kita akhirnya down, depresi. Membikin kita kecewa dengan orang. Tapi rancangan Tuhan, janji Tuhan membawa setiap kita dalam hidup tenang dan damai sejahtera. Jadi apa yang kita bisa dapat ketika kita mau menaruh setiap pengharapan kita hanya di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Kita boleh sama-sama buka di Mazmur 62 ayat 1-13. Gue boleh bacain buat kita semua. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya.
Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia, ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Jadi teman-teman, apa sih yang kita dapat ketika kita mau menaruh pengharapan kita, menaruh hati kita sepenuhnya kepada Tuhan? Pemazmur jelas berkata bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Nah, saya senang sebuah terjemahan dalam The Message. Di situ dikatakan, God the one and only, I'll wait as long as He says, everything I need comes from Him, so why not? His solid rock under my feet, breathing room for my soul, and impregnable castle. I'm set for life. Di sini kita lihat pemazmur jelas ngomong bahwa God the one and only, hanya Tuhan satu-satunya dalam hidup pemazmur ini, dalam hidup Daud. Daud mengungkapkan ini karena dia sadar bahwa Allah yang menjadi tempat perlindungan dia dari segala keadaan, masalah apapun yang dia alami. Dia mengakui bahwa keyakinan akan Allah dan keberuntungannya itu hanya datang dari Allah. Hal ini jelas berbicara buat setiap kita, bahwa jika kita hidup dekat dengan Allah, menaruh semua pengharapan yang kita miliki kepada Allah, kita akan mengalami ketenangan. Seperti yang pemazmur bilang. Karena kita yakin bahwa apapun yang kita butuhkan, semuanya datang dari Tuhan. Everything what I need is come from Him. Dalam terjemahan The Message jelas berkata seperti itu. Everything I need comes from Him. Jadi teman-teman, saya mau bilang buat setiap kita, ketika kita dekat dengan Tuhan, menaruh pengharapan kita sama Tuhan, kita akan mengalami ketenangan dalam hati, dalam tindakan kita, dalam hidup kita. Ketenangan itu yang akan menguasai setiap kita agar kita tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Banyak orang yang kehilangan arah, kehilangan tujuan. Karena apa? Karena tidak memiliki sebuah pengharapan. Orang bunuh diri, orang melakukan hal-hal yang di luar kehendak Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak punya sebuah pegangan pengharapan di dalam Tuhan. Lain cerita kalau misalnya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, kita saat menghadapi tekanan, saat menghadapi masalah, one day masalah akan semakin berat, kita akan lebih tenang menghadapi semua itu. Karena apa? Karena kita punya sebuah pegangan, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dengan menaruh pengharapan sama Tuhan, sama Yesus Kristus, kita akan lebih tenang menantikan apa yang akan Tuhan perbuat buat hidup kita. Kita akan lebih tenang melihat dan menantikan apa rancangan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin hari-hari ini teman-teman semua lagi mengalami hal-hal yang buruk. Mungkin lagi mengalami apapun lah, mungkin ada yang lagi putus cinta atau apapun lah. Tapi hari ini gue mau bilang sama kalian, gue mau ingetin sama kalian bahwa ada sebuah pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Dan pengharapan ini, harapan ini di dalam Yesus Kristus ini yang akan membuat setiap hidup kita lebih tenang lagi. Kalau kita mau lihat dari terjemahan selanjutnya, di situ dikatakan His solid rock under my feet. Sebuah batu yang kuat ada di bawah kaki gua gitu. Jadi kemanapun kita melangkah, kemanapun kita melangkah untuk mencapai masa depan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, meskipun itu semua banyak tantangan, meskipun itu semua banyak godaan, meskipun itu semua banyak cobaan, tapi ketika kita taruh, kita dekat dengan Allah, kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya sama Allah, His is solid rock under your feet. Kaki lu bakal kuat menghadapi semua itu. Lu gak bakal goyah gitu. Gua gak bakal goyah. Karena hanya Tuhan adalah gunung batu keselamatan buat setiap kita. Kekuatan hanya dapat daripada Tuhan. Kalau gue boleh berikan sebuah kesaksian sedikit. Gue setelah lulus tahun 2019, gue gak tahu mau ngapain. Cari kerja susah. Tiba-tiba corona. Lebih susah lagi segitu. Tapi puji Tuhan sepanjang perjalanan gue setelah lulus dan sampai saat ini, gue sempat kerja di sebuah tempat kopi. Tuhan izinkan gue melewati beberapa pekerjaan. Bukan beberapa pekerjaan sih, lebih tepatnya satu pekerjaan. Untuk gue semakin belajar tentang arti kehidupan.
Dan gue semakin menambah pengalaman di situ. Dan puji Tuhannya sampai titik di mana gue sekarang dipercayakan jadi salah satu full timer di Jakarta. Dan gue dipercayakan untuk terjun dalam sebuah komunitas. Di situ gue belajar selama 2019 sampai saat ini, itu tuh Tuhan menunjukkan bahwa gue melangkah meskipun terlihat seperti berat sebenarnya, tapi gue bisa jalan gitu. Karena apa? Karena gue yakin semua yang gue lakukan itu atas kehendak Tuhan, atas memang rencana Tuhan dalam hidup gue. Mungkin supaya gue belajar, supaya gue mengerti apa maksud Tuhan dalam hidup gue. Sampai titik dimana sekarang Tuhan mempercayakan sebuah hal yang baru lagi. Dan hal yang baru ini bukannya saya malah semakin santai, enggak. Tapi malah semakin, gue bisa gak ya? Gue bisa gak ya? Gue bisa gak ya? Saya udah sempat sharing juga sama pembina Bijen. Saya sudah sempat sharing sama Covarens. Gue bilang sama Covarens, kok gue gak yakin gue bisa. Gue gak yakin gue bisa. Tapi saat gue merenungkan firman Tuhan ini, gue belajar. Dan gue semakin mengerti bahwa Tuhan tuh satu-satunya pengharapan dalam hidup gue. Meskipun seolah-olah di depan mata gue gak mampu. Tapi saat gue mengandalkan Tuhan, gue menaruh pengharapan gue sama Tuhan, ya gue bisa berada sampai saat ini sih. Gue bersyukur Tuhan kirimkan orang-orang terdekat yang memang masih support gitu. Yang masih support dengan keputusan gue untuk menjadi seorang full timer. Emang gak mudah. Waktu terjun di dunia full timer gereja tuh lebih 24 jam dibandingin kerja di sekuler. Sekuler tuh cuma 8 jam sehari. Di gereja tuh 24 jam gitu. Karena memang sepenuh waktu kita memberikan itu. Tapi gue bersyukur gue bisa melakukan semuanya itu karena apa? Karena Tuhan. Karena Tuhan yang menjadi kekuatan untuk gue melangkah ke depan. Nah teman-teman, ayo semakin kita dekat sama Allah, semakin kita taruh pengharapan kita sama Allah. Gak ada hal yang lain lagi yang bisa kalian andalkan. Kalian mau mengandalkan manusia. Alkitab ngomong, lu mengandalkan manusia lu kecewa. Tapi gue yakin saat lu mengandalkan Tuhan, gue mengandalkan Tuhan, kekecewaan itu tuh gak ada. Yang ada apa? Lu hanya bisa berkata, Tuhan terima kasih. Tuhan gue bersyukur. Tuhan gue bisa melalui semua ini karena Tuhan. Tuhan bawa gue semakin mengerti apa maksud rencana Tuhan dalam hidup gue. Ayo teman-teman, semakin dekat sama Tuhan. Bukan cuma hanya dekat, tapi melekat sama Tuhan. Saat lu melekat sama Tuhan, lu dapat sumber kekuatan daripada Tuhan. Nah, ayo teman-teman, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena semakin saat kita menaruh harapan kita, menaruh hidup kita sama Tuhan, kita akan lebih tenang menjalani perjalanan hidup kita ke depannya. Kita akan lebih tenang melangkah. Kita akan mendapatkan kekuatan daripada Tuhan untuk melangkah mencapai apa yang menjadi maksud Tuhan dalam hidup kita. Mencapai masa depan kita. Dan teman-teman, apa lagi yang harus kita lakukan nih? Apa yang harus kita lakukan untuk put our hope kepada Tuhan? Apa yang harus kita lakukan untuk menaruh harapan kita kepada Tuhan? Langkah apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang gue mau bagiin adalah push. Ayo dorong setiap hidup kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Apapun yang menjadi masalah lo hari ini, apapun yang sedang mengikat kita saat ini, dosa apapun yang sedang mengikat setiap kita, apapun yang dosa yang sedang membelenggu setiap kita, yang akhirnya itu bisa menimbulkan kehilangan pengharapan dalam kehidupan kita. Gue bisa lepas gak ya dari dosa ini ya? Udahlah gue jatuh aja dalam dosa. Udahlah gue bikin salah aja lah udahlah. Karena apa? Karena hal-hal yang membelenggu ini yang membuat kita kehilangan pengharapan. Kehilangan arah untuk melangkah. Tapi hari ini gue mau ingatkan setiap kita, ayo kita push diri kita dorong diri kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya dekat kepada Tuhan, hanya dekat semakin melekat dengan Tuhan, kita bisa lepas dari setiap hal yang membelenggu setiap kita.
Alkitab berkata bahwa roh memang penurut tapi daging lemah. Jangan jadikan sebuah alasan, oke karena daging lemah ya udahlah. Ketika kita menjadikan itu, kita seperti pasrah dalam kehidupan kita. Tapi belajar hari ini kita dorong saat kita jatuh dalam dosa, saat kita menghadapi masalah, kita dorong hidup kita, oke gue andalin Tuhan. Oke gue bisa lepas dari dosa ini karena apa? Karena gue ngandelin Tuhan. Tuhan yang membebaskan gue, Tuhan yang melepaskan gue. Ayo teman-teman, taruh harapan setiap kita, dorong kehidupan kita, dorong kerohanian kita untuk semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan, ketenangan untuk menghadapi apapun yang membelenggu setiap kita. Ayo teman-teman, melangkah, dorong diri kita, bangkitin lagi semangat rohani kita, semangat mengikut Tuhan. Ayo semakin percaya. Karena bagaimana kita bisa tahu akan masa depan kita, bahwa masa depan kita itu penuh dengan pengharapan, penuh dengan masa depan yang cerah, ketika kita tidak mau start untuk melangkah, kita tidak mau memulai terlebih dahulu, mendorong setiap kita untuk melangkah, menaruh kepercayaan dan pengharapan kita sama Tuhan. Itu hal pertama yang bisa gue bagiin tentang apa yang harus kita lakukan untuk menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Kita harus makin dorong kehidupan kita. Dan hal yang kedua yang harus kita lakukan untuk kita menaruh pengharapan kita sama Tuhan, ketika kita sudah menerima pengharapan itu, ketika kita sudah percaya akan pengharapan itu, ketika kita sudah punya pengharapan itu, jangan lupa ayat yang ke-9 di situ dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Daud membagikan apa yang menjadi iman kepercayaannya dia, apa yang menjadi keyakinannya dia, apa yang menjadi pengharapannya dia. Saya senang di terjemahan The Message-nya itu dikatakan, my help and glory are in God. Dia bagikan bahwa pertolongan dia itu hanya datang daripada Tuhan. Dia bagikan bahwa God is a safe place to be. Tuhan adalah tempat yang paling aman dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah menerima pengharapan, ketika kita sudah punya pengharapan, jangan kita nikmatin itu sendiri. Mari kita bagikan ke sekeliling kita, ke teman-teman kita yang mungkin juga membutuhkan pengharapan. Mungkin juga membutuhkan firman ini. Mungkin juga membutuhkan tentang pengenalan akan Kristus. Mungkin teman-teman kita ada yang mungkin lagi putus pacar. Namanya putus pacar tuh pasti sakitnya mendalam banget lah. Sakit hatinya mendalam banget. Apalagi kayak udah proses deket lama, terus tiba-tiba jadi, puji Tuhan banget. Tiba-tiba berapa bulan putus hanya karena hal-hal kecil. Itu sakit banget tuh pasti sih. Orang-orang seperti ini tuh sekeliling kita, coba kita lihat sekeliling kita. Mereka pasti butuh sebuah pengharapan. Ketika mereka putus, ketika mereka punya masalah, itu yang tadi saya bilang, akan menghilangkan jati diri pengharapan dalam diri mereka. Akan menghilangkan pengharapan dalam diri mereka. Maka dari itu ayo kita share, kita bagikan, kita berikan kekuatan juga buat setiap mereka. Kita bagikan bahwa pengharapan itu ada. Masa lalu ketika lu punya masalah, ada Tuhan. Ada Tuhan yang ada buat lu untuk bantu lu, berikan kekuatan buat lu. Kita bagikan firman ini, kita bagikan sebuah hal yang mereka butuhkan. Ayo teman-teman, jangan menikmati pengharapan itu sendiri. Jangan menikmati harapan itu sendiri. Jangan menikmati Yesus sendiri. Bagikan ke orang lain. Biarkan mereka juga menikmati dan mengalami Yesus. Itu yang terpenting. Karena Alkitab ngomong, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi. Bagikan kebenaran ini. Bagikan pengharapan ini buat setiap mereka. Mereka membutuhkan sebuah pengharapan. Saya punya kenalan yang, ya itu tadi saya bilang putus pacar. Dan itu menghilangkan setiap pengharapannya dia. Dia memutuskan untuk, Din gue pengen mengakhiri hidup gue. Din gue pengen, udahlah, udah gak ada yang sayang sama gue. Dia berkata, Din gue pengen mati. Ini ciri-ciri orang yang kehilangan pengharapan.
Tapi gue sebagai anak Tuhan, gue sebagai orang yang sudah menerima pengharapan itu, yang gue sudah tahu bahwa Tuhan tuh baik banget buat hidup gue bagikan ke dia. Lu harus percaya, hidup lu tuh berharga di mata Tuhan. Lu jangan putus menyerah sekarang, jangan putus pengharapan sekarang. Tuhan tuh masih punya rancangan hidup lu yang, ya meskipun memang orang punya masalah gak mungkin langsung kita ceramahin, enggak gitu. Kita tetap harus mendampingi dia, kita harus dengerin keluh kesah dia. Karena anak-anak muda yang gue dapat, yang gue temukan saat ini adalah mereka tuh cuma butuh teman cerita, teman curhat. Tapi ketika mereka curhat, ketika mereka cerita, jadikan itu momen dimana kita untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Dijadikan itu momen dimana kita untuk mengenalkan dia dengan Yesus. Bukan cuma hanya memberitahu dia tentang Yesus, tapi mengenalkan dia tentang Yesus. Jadikan dia mengalami Yesus itu sendiri. Supaya apa? Supaya dia kuat menghadapi apa yang menjadi problema dalam hidup dia. Ayo teman-teman, jangan pernah nikmatin pengharapan itu sendiri. Ayo kita melangkah keluar, lihat sekeliling kita, siapa yang membutuhkan pengharapan, kita hadir di situ. Kita terjun di situ. Kita bagikan tentang Yesus. Percaya teman-teman, ketika kita punya pengharapan di dalam Tuhan, ketika kita menaruh hidup kita dalam Tuhan, kita tuh tidak sendiri. You are not alone. Karena Tuhan selalu ada buat lu. He always stand by you. Dia berdiri buat lu. Yesus ada buat lu. Apapun yang lagi lu alamin, gejolak apapun yang lagi lu alamin, belenggu apapun yang lagi mengikat lu, Yesus ada buat lu. Yesus ada buat setiap kita. Yesus yang akan berdiri untuk membebaskan setiap kita. Ayo teman-teman, kita harus jadi sebuah generasi yang PHP, bukan memberi harapan palsu, bukan. Tapi kita harus menjadi sebuah generasi yang namanya pencari harapan pasti. Kita harus terus cari harapan yang pasti itu. Dan harapan yang pasti itu hanya di dalam Yesus Kristus. Ayo teman-teman, hari ini kita ambil komitmen. Hari ini kita melangkah. Kebenaran firman Tuhan, isi hati Tuhan berkata buat setiap kita. Kita untuk melangkah percaya sama Tuhan. Semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Menaruh pengharapan sama Tuhan. Gue bersyukur gue bisa berada sampai saat ini. Gue bisa hidup sampai saat ini. Dan gue bersyukur Tuhan masih berikan gue kesempatan untuk bisa berbicara di depan setiap kalian. Karena gue yakin pengharapan itu yang menguatkan gue bisa berada sampai saat ini. Pengharapan di dalam Yesus yang membuat gue bisa berdiri di depan kalian semua untuk berkata Tuhan Yesus baik. Cuman itu doang teman-teman. Ya teman-teman, hari ini firman Tuhan cukup sampai di sini. Dan gue mau berdoa buat setiap kita. Teman-teman mungkin ada yang lagi mengalami kejenuhan, lagi mengalami lelah dengan apa yang lagi lu jalanin sekarang. Atau mungkin lu lagi terikat dengan sebuah dosa yang sampai saat ini kayak, Tuhan gue pengen lepas Tuhan, tapi kok gak bisa gitu. Hari ini gue mau bilang sama kalian, lu bisa lepas dari dosa itu. Lu bisa bebas dari dosa itu. Lu bisa punya kekuatan ketika lu jenuh. Lu punya penghiburan ketika lu jenuh, ketika lu sedih. Kalau mungkin ada yang lagi putus nih, gue mau bilang sama kalian, gak usah khawatir. Ada Tuhan buat lu. Teman-teman, gue bersyukur banget buat firman Tuhan hari ini. Gue yakin hadirat Tuhan selalu ada buat hidup kita. Sampai saat ini pun gue merasa bahwa memang hadirat Tuhan selalu ada. Dia yang melangkah, dia yang ada buat setiap langkah hidup gue. Teman-teman, gue mau berdoa buat teman-teman yang lagi mengalami struggle, lagi mengalami masalah, yang akhirnya hampir membuat kalian hilang pengharapan, yang akhir membuat kalian gak tahu lagi kalian harus ngapain, yang membuat kalian, gue punya siapa, gue gak ada siapa-siapa. Tapi hari ini gue mau bilang sama kalian, kalian punya Tuhan, kalian punya Yesus. Yesus masih sayang sama kalian. Yesus ada buat setiap kalian. Itu harapan yang pasti buat setiap kita. Ayo teman-teman, tundukkan kepala kita,
tundukkan hati kita, tundukkan pikiran kita. Biarkan saat ini, momen ini kita berfokuskan hanya sama Tuhan. Gue mau berdoa buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami belenggu, mengalami keterikatan sama dosa, atau lagi jenuh dengan setiap kegiatan yang teman-teman lakukan, atau mungkin yang lagi punya masalah. Gue mau berdoa buat setiap kita. Ayo teman-teman, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang mengajarkan dan membukakan bagi setiap kami bahwa pengharapan kami hanya ada di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, hanya Engkau Allah satu-satunya yang ada dalam hidup kami. Allah yang mau melepaskan setiap kami dari setiap dosa Tuhan, yang mau menyelamatkan setiap kami di atas kayu salib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami belajar untuk semakin dekat sama Tuhan. Ajar setiap kami, berikan setiap kami kemampuan untuk kembali menaruh pengharapan kami sama Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, tanpa Tuhan kami bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kami gak bisa apa-apa. Hamba berdoa buat teman-teman yang mungkin lagi mengalami masalah Tuhan. Entah itu masalah dalam keluarga, hubungan atau pertemanan, atau perkuliahan. Hamba berdoa Tuhan yang berikan kekuatan untuk mereka bisa menghadapi setiap masalah yang mereka miliki Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap teman-teman yang mengalami masalah ini. Hamba juga berdoa buat teman-teman yang mungkin saat-saat ini lagi punya masalah dalam keterikatan Tuhan, keterikatan akan dosa, belenggu dosa yang sampai saat ini sulit untuk mereka lepaskan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, pada hari ini Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Sebab kami percaya pengharapan untuk melepaskan setiap kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya hanya karena kuasa Roh Kudus, kuasa salib-Mu yang menyelamatkan, yang membebaskan setiap kami dari keterikatan dosa apapun Tuhan. Ajar setiap kami untuk semakin hidup berkenan di mata-Mu. Ajar setiap kami untuk semakin mengerti akan kehendak-Mu, akan rencana-Mu dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, hamba bersyukur Tuhan buat hari ini, buat kesempatan yang Tuhan masih izinkan untuk kami mendengarkan isi hati Tuhan. Bersyukur Tuhan buat komunitas ini, komunitas di mana kami bisa bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Engkau yang pakai komunitas ini semakin lebih lagi Tuhan. Hamba berdoa buat setiap pembina, setiap leader yang ada Tuhan, buat Kofaren dan jajarannya Tuhan. Hamba berdoa kasih karunia Tuhan semakin tercurah buat mereka Tuhan. Kekuatan daripada ilahi yang semakin memberikan mereka kekuatan untuk semakin melangkah di dalam Tuhan. Hamba berdoa buat komunitas ini Tuhan yang pakai untuk menjadi garam dan terang bagi setiap lingkungan mereka Tuhan. Tuhan yang pakai untuk komunitas ini semakin lebih bertumbuh, berkembang lagi Tuhan. Dan sebagai tempat di mana anak-anak mengenal Tuhan, mencari Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan buat komunitas yang Tuhan tetap tempatkan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah hati kami Tuhan dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarlah hidup kami terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Sebab kami tahu Tuhan, semakin depan dunia semakin jahat. Tanpa Engkau kami gak bakal bisa menghadapi semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Hamba-Mu selesai bicara Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang terus menyampaikan dan semakin membuat setiap kami mengerti akan firman Tuhan, akan isi hati Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala kemuliaan, penghormatan, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman Bijen. Sampai ketemu lagi. Semoga cepat-cepat bisa onsite dan kita bisa kembali tatap muka secara langsung dan bukan cuma virtual. Tetap kita harus berdoa buat bangsa kita supaya Tuhan semakin membebaskan bangsa kita dari virus-virus corona ini, dan supaya kita bisa kembali ketemu ibadah dalam persekutuan yang indah lah gitu. Terima kasih Bijen, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari rekan-rekan Big Generation yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mengarahkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa.
Karena itu rekan-rekan Be Generation yang dikasih oleh Tuhan, biar kiranya sekarang Tuhan yang memberkati engkau, baik di dalam sekolahmu, studimu, kuliahmu, di dalam pekerjaanmu, apapun yang kalian kerjakan, bahkan masa depan kalian diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus, biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati kita sekalian.